Tahukah kamu, pada tahun 2004, nasib Sido Muncul sudah berada di ujung tanduk. Hutang menumpuk mencapai 160 miliar rupiah, sementara kas perusahaan hanya tersisa 10 miliar rupiah. Ancaman kebangkrutan bukan lagi sekedar bayangan, ia hadir nyata di meja rapat. Satu langkah keliru saja, perusahaan jamu yang telah berdiri puluhan tahun ini bisa runtuh dalam sekejap. Di saat semua jalan seolah tertutup, penyelamatan itu justru datang dari arah yang tak terduga. Bukan dari konsultan Wall Street, bukan dari dana talangan pemerintah, melainkan dari seorang lelaki tua sederhana dari lereng Gunung Merapi, Mbah Marijan, juru kunci yang bahkan tak pernah mengenal dunia korporat. Bagaimana mungkin seorang juru kunci gunung mampu menyelamatkan perusahaan senilai ratusan miliar? Inilah kisah tentang strategi pemasaran paling berani dalam sejarah bisnis Indonesia, dan pelajaran berharga tentang bagaimana keputusan yang terlihat gila justru bisa menyelamatkan segalanya. Sebelum nama Sido Muncul dikenal sebagai raksasa industri jamu Indonesia, kisah ini bermula dari sepasang suami istri perantau yang hidupnya jauh dari kata mapan. Siem Tiamhi dan istrinya, Go Jing No, yang kemudian dikenal sebagai Nyonya Rahmat Sulistyo, adalah bagian dari jutaan keluarga biasa yang hidup di tengah ketidakpastian ekonomi awal abad ke-20. Pada akhir 1920-an, pasangan ini menggantungkan harapan pada usaha pemerahan susu sapi bernama Melkri di Ambarawa. Bukan skala kecil rumahan, ini adalah fondasi ekonomi yang diharapkan stabil dan berkelanjutan untuk menopang masa depan anak mereka yang masih kecil, Desi Hidayat. Namun sejarah bergerak lebih kejam dari perhitungan siapapun. Memasuki tahun 1928, dunia diguncang Great Depression. Dampaknya menjalar hingga ke Hindia Belanda. Harga komoditas jatuh bebas, daya beli masyarakat runtuh, dan usaha seperti Melkri dipukul dari segala arah. Biaya operasional tetap berjalan, pakan ternak, perawatan sapi, distribusi, sementara permintaan pasar menyusut tajam. Dalam waktu singkat, usaha yang dibangun dengan kerja keras itu goyah. Akhirnya, Melkri harus ditutup. Stabilitas ekonomi keluarga lenyap, digantikan ketidakpastian total. Tapi di titik inilah karakter mereka benar-benar diuji. Alih-alih bertahan di tempat yang sudah tidak memberikan peluang, pasangan ini mengambil keputusan untuk pindah ke Solo pada tahun 1930. Bagi keluarga perantau, pindah berarti memulai ulang segalanya. Jaringan sosial, sumber penghasilan, bahkan identitas ekonomi. Pelajaran besar pertama mereka, ketergantungan pada satu jenis usaha adalah risiko fatal. Fleksibilitas adalah kunci bertahan hidup. Di Solo, keluarga ini membangun ulang kehidupan dengan cara paling realistis, membuka toko roti bernama Roti Muncul. Kata muncul bukan sekedar nama merek, melainkan harapan agar kehidupan mereka bisa muncul kembali dari keterpurukan. Roti dipilih karena logika bertahan hidup, bahan baku tersedia, produksi bisa dilakukan di rumah, dan kebutuhan masyarakat terhadap pangan tetap ada meski krisis belum usai. Toko dijalankan sepenuhnya sebagai usaha keluarga, tidak ada batas jelas antara ruang kerja dan ruang hidup. Di sela-sela aktivitas rumah tangga, Go Jing No mulai meracik jamu. Awalnya bukan untuk dijual. Jamu itu dibuat untuk keluarga sendiri, mengatasi masuk angin dan kelelahan yang kerap dialami di tengah tekanan hidup. Dari pengalaman merawat keluarga inilah, ia menyusun ramuan berbahan rempah yang mudah didapat. Pada tahun 1930 lahirlah resep jamu 7 angin, kombinasi rempah yang dipercaya menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Resep ini tidak lahir dari laboratorium, melainkan dari pengamatan, pengalaman, dan empati terhadap keluhan orang-orang di sekitarnya. Kabar tentang jamu racikan Go Jing No mulai tersebar dari mulut ke mulut. Tetangga, kerabat, dan pelanggan toko roti merasakan manfaatnya dan mulai meminta diracikan. Disinilah terjadi perubahan yang tak pernah mereka rencanakan. Perlahan, jamu mulai lebih diminati dibandingkan roti. Jamu tidak hanya menawarkan rasa, tetapi harapan atas kesembuhan. Sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar pangan. Pada tahun 1935, keluarga ini kembali berpindah, kali ini ke Yogyakarta. Kota ini dipilih karena budaya tradisionalnya yang kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan herbal masih sangat tinggi. Di kota inilah jamu menemukan lahan yang lebih subur untuk berkembang. Memasuki dekade 1940-an, Indonesia tidak lagi hanya diliputi krisis ekonomi. Negeri ini memasuki fase paling gelap, perang, pendudukan Jepang, dan perebutan kemerdekaan. Tatanan sosial dan ekonomi runtuh nyaris tanpa sisa. Namun seperti sebelumnya, jamu justru menjadi penolong di masa krisis. Di tengah kelaparan, kelelahan, dan penyakit, masyarakat kembali pada pengobatan tradisional. Go Jing No tetap meracik jamu menggunakan apapun yang masih bisa didapat. Puncak kekacauan datang pada 1949 ketika terjadi agresi militer Belanda II. Yogyakarta yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia berubah menjadi medan konflik. Situasi keamanan memburuk drastis. Bertahan bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal keselamatan jiwa. Dalam kondisi inilah mereka kembali mengungsi, kali ini ke Semarang. Yang dibawa hanyalah keluarga,
pengalaman, dan resep jamu. Di kota pelabuhan ini, setelah lebih dari 2 dekade hidup dalam ketidakpastian, sebuah keputusan monumental akhirnya diambil. Pada tahun 1951, lahirlah usaha jamu rumahan bernama Sido muncul. Nama ini bukan sekadar merek, Sido muncul berarti impian yang terwujud. Nama tersebut mencerminkan perjalanan panjang dari kegagalan Melkri, dapur kecil di Solo, jamu rumahan di Yogyakarta, hingga pengungsian akibat perang. Model awal usaha ini sangat sederhana, sebuah rumah dengan 3 orang karyawan yang meracik tolak angin dalam bentuk serbuk. Berbeda dengan jamu cair yang cepat rusak, tolak angin serbuk adalah jawaban atas pengalaman panjang menghadapi ketidakpastian. Lebih tahan lama, mudah dibawa, bisa dipasarkan lebih luas. Ini bukan inovasi kebetulan, melainkan hasil pelajaran keras selama puluhan tahun hidup dalam krisis. Memasuki tahun 1960-an hingga 1970-an, tongkat kepemimpinan beralih ke generasi kedua, Desi Sulistyo. Berbeda dengan generasi pendiri yang ditempa krisis dan perang, generasi kedua menghadapi tantangan berbeda. Bagaimana mengubah usaha rumahan menjadi perusahaan modern? Langkah pertama adalah penataan produksi. Proses pembuatan jamu yang sebelumnya mengandalkan kebiasaan mulai dibakukan. Takaran diperjelas, alur kerja dirapikan, kualitas dijaga agar setiap produk konsisten. Distribusi diperluas ke wilayah-wilayah luar Semarang. Pada 15 April 1970, Sido muncul resmi berbadan hukum dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. 5 tahun kemudian, pada 18 Maret 1975, perusahaan berubah status menjadi PT, Deklarasi Kesiapan untuk Masuk Era Industri dan Persaingan Terbuka. Tahun 1970-an juga menandai masuknya generasi ketiga, Irwan Hidayat bersama saudara-saudaranya. Mereka membawa perspektif baru, pendidikan formal, wawasan manajerial, dan semangat modernisasi. Indonesia tengah bergerak menuju industrialisasi. Jalan raya dibangun, distribusi membaik, pasar nasional mulai terhubung. Generasi ketiga mengambil langkah berani, modernisasi pabrik dengan mesin-mesin modern, menjaga kualitas dalam skala besar tanpa menghilangkan esensi racikan jamu. Terobosan terbesar datang pada tahun 1992, Sido muncul meluncurkan tolak angin cair dalam kemasan sachet. Inilah momen yang mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, jamu tidak perlu diseduh atau direbus. Tolak angin cair hadir siap minum, praktis, higienis, mudah dibawa. Inovasi ini mengubah persepsi jamu dari warisan masa lalu menjadi solusi kesehatan modern yang relevan. Di pertengahan 1990-an, Sido muncul mengambil langkah lebih berani lagi, memasuki kategori minuman energi dengan meluncurkan Kuku Bima Energi. Produk ini diposisikan bukan sebagai jamu, melainkan sebagai minuman energi untuk anak muda, pekerja, dan siapapun yang butuh tenaga ekstra. Menjelang akhir 1990-an, Sido muncul telah menjelma dari produsen jamu menjadi perusahaan inovasi kesehatan dengan visi nasional. Sebelum kita masuk ke bagian paling dramatis tentang krisis 2004 dan Mbak Marijan, jika kalian merasa cerita ini menarik dan ingin tahu lebih banyak tentang strategi bisnis Indonesia yang penuh perjuangan, jangan lupa pencet tombol like. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel Uang Bijak terus menghadirkan konten berkualitas seperti ini. Namun kesuksesan itu menyembunyikan bom waktu yang sedang berdetik. Pada tahun 2004, Sido muncul mengalami salah satu krisis terburuk dalam sejarahnya. Dari luar, perusahaan tampak besar, produknya dikenal luas, iklannya di televisi nasional, pabriknya megah. Namun di balik layar, krisis finansial tengah menggerogoti fondasi perusahaan. Sido muncul terjerat utang sekitar 160 miliar rupiah, sementara dana kas hanya tersisa 10 miliar rupiah. Ketimpangan ini menciptakan tekanan likuiditas ekstrim. Arus kas harian tidak cukup untuk menutup kewajiban bunga, apalagi membiayai operasional jangka panjang. Setiap hari, perusahaan berhadapan dengan satu pertanyaan eksistensial. Berapa lama lagi Sido muncul bisa bertahan? Ancaman kebangkrutan bukan wacana, ia hadir nyata di meja rapat. Jika situasi tidak berubah, opsi terburuk harus dihadapi. PHK massal, penghentian produksi, bahkan penutupan pabrik. Ribuan karyawan terancam kehilangan mata pencaharian. Penyebab krisis ini struktural. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan, perusahaan melakukan ekspansi sangat agresif, pembangunan pabrik, modernisasi mesin, perluasan lini produk, sebagian besar dibiayai utang berbunga tinggi. Ketika pertumbuhan tidak secepat proyeksi, beban bunga utang melampaui kemampuan arus kas. Disinilah ironi terbesar terjadi, Sido muncul memiliki produk yang dicintai pasar, tetapi hampir mati oleh kesalahan pengelolaan finansial. Irwan Hidayat dan manajemen Puncak dihadapkan pada pilihan yang nyaris mustahil. Mengurangi skala bisnis berarti mengorbankan masa depan. Mengambil risiko baru berarti berjudi dengan sisa nyawa perusahaan. Keputusan yang diambil bukan lagi keputusan bisnis biasa, ia adalah keputusan hidup dan mati. Diperlukan sebuah langkah ekstrim, kontroversial, dan mampu menciptakan lonjakan pendapatan dalam waktu singkat.
Dari ruang rapat penuh tekanan itu lahirlah strategi pemasaran yang kelak dikenal sebagai salah satu aksi penyelamatan paling berani dalam sejarah industri Indonesia. Seluruh kekuatan pemasaran perusahaan difokuskan pada satu produk, Kuku Bima Energi. Produk ini memiliki keunggulan strategis, pasar luas, margin tinggi, tidak terikat citra jamu tradisional. Di tengah tekanan hidup dan ekonomi sulit, energi adalah kebutuhan universal. Namun strategi produk saja tidak cukup. Sido Muncul membutuhkan iklan yang mengguncang, yang mampu memecah kebisingan media dan memaksa publik memperhatikan. Langkah pertama yang diambil adalah strategi iklan berisiko tinggi. Pada tahun 2004, Irwan Hidayat membuat keputusan kontroversial, menunjuk Anjasmara sebagai bintang iklan Kuku Bima Energi. Di saat suaminya sedang tersandung kasus hukum dan menjadi sorotan nasional, secara konvensional ini adalah langkah berbahaya. Namun Sido Muncul membaca situasi dengan cara berbeda. Kontroversi berarti perhatian, perhatian berarti percakapan, percakapan berarti visibilitas merek. Hasilnya langsung terasa. Iklan menjadi viral, dibicarakan di mana-mana. Dalam waktu singkat, omset penjualan meningkat hingga sekitar 2 kali lipat. Strategi ini memberi napas, tetapi belum cukup untuk menutup seluruh utang. Sido Muncul masih membutuhkan satu dorongan terakhir. Sebuah simbol yang bukan hanya dikenal, tetapi dipercaya secara budaya. Jawabannya datang dari lereng Gunung Merapi. Pada tahun 2006, Sido Muncul memilih Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi. Sosok yang sama sekali tidak berasal dari dunia hiburan atau iklan. Seorang lelaki tua sederhana, penjaga tradisi yang dikenal luas karena keberaniannya menghadapi salah satu gunung paling berbahaya di Indonesia. Pilihan ini bukan kebetulan. Dalam diri Mbah Marijan, Sido Muncul menemukan simbol yang sempurna, keteguhan, keberanian, kesetiaan pada amanah, dan kekuatan rakyat kecil. Ia bukan figur yang dibuat-buat, ia adalah representasi nyata dari nilai-nilai yang ingin disampaikan Kuku Bima Energi. Dari sinilah lahir tagline legendaris, Teklek Rosso. Satu kata pendek, keras, penuh tenaga. Sebuah seruan yang bukan hanya terdengar, tetapi terasa. Dampaknya melampaui semua ekspektasi. Penjualan Kuku Bima Energi melonjak hingga sekitar 500%. Merek ini diperkirakan memberikan kontribusi hingga 250% terhadap total pertumbuhan kinerja perusahaan pada periode tersebut. Permintaan yang meledak memaksa perusahaan meningkatkan kapasitas produksi hingga 8 kali lipat. Untuk pertama kalinya sejak krisis, angka-angka di laporan keuangan mulai berpihak pada Sido Muncul. Dengan arus kas yang kembali deras, perusahaan mampu melunasi utang-utang besar yang sebelumnya menghimpit. Ancaman kebangkrutan perlahan menjauh. Dalam sejarah internal perusahaan, satu kesimpulan dicatat dengan sangat jelas, tanpa Kuku Bima Energi dan tanpa Mbah Marijan, Sido Muncul mungkin tidak akan bertahan. Mbah Marijan bukan sekadar bintang iklan. Ia adalah penyelamat pemasaran, simbol keberanian, dan figur yang menjembatani tradisi dengan modernitas. Seorang rakyat biasa yang, tanpa pernah berniat demikian, ikut menyelamatkan sebuah perusahaan nasional. Setelah badai krisis berhasil dilewati, Sido Muncul memasuki fase paling menentukan, konsolidasi. Tidak ada lagi langkah nekat, tidak ada lagi ekspansi tanpa perhitungan. Trauma utang yang hampir menenggelamkan perusahaan meninggalkan jejak mendalam. Sejak 2007, Sido Muncul menata ulang seluruh sistem pengelolaan. Fokus bukan lagi mengejar pertumbuhan tercepat, melainkan menjamin keberlanjutan. Utang dijaga ketat, arus kas diawasi harian. Setiap investasi harus memiliki justifikasi jangka panjang yang jelas. Good corporate governance tidak lagi jadi jargon, tetapi dijadikan fondasi operasional. Perusahaan juga menjadi pelopor dalam penerapan CPOB, cara pembuatan obat yang baik, dan CPOT, cara pembuatan obat tradisional yang baik, membuktikan bahwa produk herbal bisa diproduksi dengan standar ilmiah dan medis. Puncak transformasi terjadi pada 18 Desember 2013, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Sido. Melalui IPO, Sido Muncul berhasil menghimpun dana sekitar 870 miliar rupiah. Ini menandai transformasi historis, dari perusahaan keluarga yang lahir di dapur sederhana menjadi perusahaan publik yang diawasi pasar dan masyarakat luas. Memasuki tahun 2018, estafet kepemimpinan resmi berada di tangan David Hidayat sebagai Direktur Utama, menandai era generasi keempat. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan fokus pada ekspansi global, inovasi berbasis sains, dan komitmen ESG, environmental, social, governance. Pada tahun 2023, Sido Muncul mencatatkan pendapatan sekitar 2,73 triliun rupiah dengan laba bersih 818,5 miliar rupiah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah bukti bahwa perusahaan yang dibangun dari kegagalan, diselamatkan oleh keberanian, dan ditempa oleh trauma, kini berdiri dengan fundamental kokoh. Kisah Sido Muncul mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pertama, fleksibilitas adalah kunci bertahan hidup. Dari Melkri yang bangkrut, roti yang tergantikan jamu,
hingga jamu yang bertransformasi jadi minuman energi. Kemampuan beradaptasi menyelamatkan perusahaan berkali-kali. Kedua, krisis bisa diselamatkan dengan keberanian mengambil keputusan tidak konvensional. Memilih Mbah Marijan sebagai brand ambassador adalah keputusan yang terlihat gila, tetapi justru itulah yang menyelamatkan perusahaan. Ketiga, modernitas tidak harus menghancurkan tradisi. Sido Muncul membuktikan bahwa jamu tradisional bisa dikemas dengan cara modern, diproduksi dengan standar farmasi, dan bersaing di pasar global. Keempat, kesuksesan operasional tidak berarti apa-apa tanpa disiplin finansial. Sido Muncul hampir bangkrut bukan karena produknya jelek, tetapi karena pengelolaan utang yang buruk. Menjelang usia ke-75 tahun pada 2026, atau 96 tahun jika dihitung dari sebelum berbadan hukum, Sido Muncul telah melewati kolonialisme, perang, krisis ekonomi, hampir bangkrut, hingga menjadi perusahaan publik yang diawasi jutaan mata. Perjalanan ini membuktikan satu hal, bisnis yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling adaptif. Jika kisah Sido Muncul ini memberi perspektif baru tentang strategi bisnis, ketahanan, dan keberanian mengambil risiko, jangan lupa tekan tombol like dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan keputusan menggunakan Mbah Marijan sebagai brand ambassador? Atau menurut kalian ada strategi lain yang lebih baik? Bagikan video ini agar lebih banyak orang Indonesia belajar dari kisah inspiratif perusahaan lokal kita. Dan jangan lupa subscribe channel Uang Bijak agar tidak ketinggalan analisis mendalam tentang bisnis dan ekonomi Indonesia lainnya. Di video berikutnya, kita akan bahas kisah perusahaan Indonesia lain yang juga nyaris bangkrut tapi